Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian tafsir, dan sebelumnya kita sudah membahas tentang surat Al-Buruj ayat 1 sampai 3. Kita lanjutkan sekarang ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Qutila ashabul ukhdud, ya, binasalah ashabul ukhdud, ya, binasa dan terlaknat, yaitu orang-orang yang membuat parit an-nari dzatil waqud, yang berapi, ya, paritnya itu digunakan untuk menyalakan api, ya, dinyalakan api di situ bukan hanya untuk buat perapian, tapi untuk membakar manusia. An-nari dzatil waqud, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Al-waqud itu bahan bakarnya kayu bakar. Jadi ini adalah kisah tentang, ya, orang-orang yang menentang dakwah. Jadi kisah tentang penentangan dakwah agama Islam itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dan ayat ini atau surat ini bercerita tentang pertentangan, ya, atau kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, ya, kepada orang-orang yang mendakwahkan agama tauhid. Jadi kisah ini terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperkirakan kisah ini terjadi setelah zamannya Nabi Isa dan sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bercerita tentang penguasa yang sangat zalim, ya, yang tidak mau penduduknya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diancam dalam ayat ini qutila ashabul ukhdud, ya, diancam bahwa orang-orang yang membuat parit, nanti kita baca kisahnya secara
keseluruhannya. Idhum 'alaiha qu'udun, ketika hum mereka 'alaiha di atas parit itu qu'udun. Jadi mereka menyaksikan orang-orang yang dibakar hidup-hidup di dalam parit itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman itu syuhudun, mereka menjadi saksi, mereka menyaksikan. Jadi mereka membuat parit, kemudian dimasukkanlah orang-orang beriman di situ, kemudian mereka dibakar hidup-hidup di sana. Wa ma naqamu minhum, dan mereka tidaklah menyiksa orang-orang beriman itu illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali alasannya adalah karena mereka itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi mereka kenapa kok dibakar hidup-hidup? Alasannya karena mereka beriman saja. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, alladzi yaitu Allah yang lahu mulkus samawati, miliknya lah kerajaan yang di langit, wal ardi dan bumi, wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah ala kulli syai'in di atas segala sesuatu, syahidun itu maha menyaksikan. Allah menyaksikan apa yang mereka lakukan, maka disebutnya dalam ayat ini sebelumnya disebut syahidi wa masyhud. Jadi Allah itu maha menyaksikan, yang disaksikan apa? Kekejaman mereka, orang-orang yang menentang dakwah, menentang agama Allah, menghukum orang-orang yang beriman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini turun tujuannya adalah untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atas penderitaan dan gangguan yang mereka alami dari orang-orang kafir. Jadi ini termasuk surat Makkiyah yang diantaranya adalah menguatkan hati Rasulullah dan para pengikutnya. Jadi kalau mereka ditentang orang-orang kafir, terutama orang-orang Quraisy pada waktu itu, jadi penentangan itu tidak hanya mereka yang mengalami, tapi juga dialami oleh orang-orang sebelumnya. Jadi ini dikisahkan. Jadi kalau penderitaan mereka masih mending gitu dibandingkan dengan orang-orang sebelumnya, itu disebut ashabul ukhdud. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui surat ini Allah menjelaskan bahwa perlakuan kaum Quraisy terhadap orang-orang beriman dan upaya mereka memerangi agama Allah bukanlah hal yang baru. Jadi sejak zaman Nabi Nuh itu sudah terjadi pertentangan itu. Jadi mereka menentang orang-orang yang beriman, mereka tidak menyukai orang-orang yang tidak beriman. Jadi itu bukan sekarang saja, itu sudah sejak zaman dahulu. Dalam kehidupan itu seperti itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang telah mendustakan dan menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contohnya adalah di dalam dakwah itu terkadang yang dihadapi itu bukan hanya orang-orang tertentu, yang dihadapi justru malah penguasa. Penguasa itu kurang apa? Dia punya semua sumber daya, punya kekuatan materi, kekuatan tentara dan sebagainya. Mereka berupaya untuk memadamkan ajaran Allah. Maka nanti di dalam ayat ini disebutkan kisah tentang 3 penguasa di dalam surat ini. Itu pertama tadi tentang ashabul ukhdud itu, yang kedua nanti adalah tentang Fir'aun dan Samud.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengisahkan tentang ashabul ukhdud, yaitu para penghuni parit, yaitu sekelompok orang-orang beriman yang berada di Najran. Ya, Najran itu di pinggiran Yaman, yang mereka mengalami ujian dan penyiksaan karena keimanan mereka. Ya, untuk beriman saja orang nggak diberikan kehidupan. Ya, untuk percaya kepada Allah saja nggak boleh hidup. Jadi langsung dimatikan, hidup-hidup mereka, dibakar hidup-hidup. Jadi kisah-kisah ini terjadi sejak zaman dahulu. Ya, ada juga orang yang dibelah kepalanya juga ada. Ya, kepalanya dibelah pakai gergaji, ya, disisir dengan sisir besi. Ada juga kisah-kisah yang seperti itu. Saking kejamnya mereka, ya, tidak menginginkan orang-orang yang beriman itu tidak diberikan kehidupan, mereka dimatikan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, raja yang melakukan kezaliman ini adalah, ya, Raja Himyar yang bernama Zunuwas. Ia adalah seorang raja beragama Yahudi, ya, Yahudi fanatik, ya, Yahudi fanatik. Ya, nama aslinya adalah Zur'ah bin Tuban As'ad al-Himyari. Ya, dia membawa pasukannya itu sebanyak 20.000 orang. Ini nggak main-main tadi, ya. Ya, seorang raja punya tentara yang banyak, punya kekuatan militer yang besar. Bawa bala tentaranya itu untuk membasmi orang-orang yang beriman. Ya, jadi mereka dipaksa untuk kembali kepada kekufuran. Ketika mereka tidak mau, mereka dibinasakan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka memberikan pilihan, mau keluar dari agama mereka atau dibakar hidup-hidup. Jadi bukan tanggung-tanggung, ya, dikepung dengan bala tentara yang begitu banyak. Ya, diberikan tawaran mau keluar dari agama itu atau dibakar hidup-hidup. Tapi mereka kuat dalam keimanannya dan mereka bersabar memilih, ya, dibakar hidup-hidup. Ini kekuatan iman, ya, kalau orang itu sudah diberikan oleh Allah hidayah, ya, diberikan kekuatan iman demi mempertahankan imannya, rela mengorbankan nyawa. Nah, kalau orang-orang sekarang nggak perlu begitu, Pak, ya. Ya, ditawari kekuasaan, tawari, udah tinggalkan agamanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pasukan raja itu, ya, menggali parit, ya, kemudian menyalakan api lalu melemparkan mereka hidup, ya, mereka hidup-hidup ke dalam parit yang dinyalakan api itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini, yaitu ayat 4 sampai 9 surat Al-Buruj, adalah bercerita tentang ashabul ukhdud. Jadi ini dimulai dengan dakwah seorang pemuda yang namanya Ghulam. Ya, dimulai dengan kisah seorang pemuda yang bernama Ghulam. Jadi ceritanya ini, ya, di sebuah kerajaan, yaitu di kerajaan Najran yang ada di Yaman itu, ada seorang raja yang dia itu, yang tadi rajanya adalah Al-Himyar. Ya, dia itu punya seorang tukang sihir atau ahli sihir yang sudah tua. Kalau ini ceritanya, cerita panjangnya begitu. Ya, lalu dia mengadakan sayembara untuk mencari penerus dari tukang sihir ini, karena usianya sudah tua. Maka dia cari penerus untuk diwariskan ilmu-ilmunya.
Kemudian dilakukan sayembara dan terpilihlah seorang pemuda yang bernama Ghulam. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumah tukang sihir itu, Ghulam ini, ya pemuda ini melewati sebuah gua, yang di dalam gua itu ada seorang pendeta yang dia sedang melantunkan doa. Ya, ini pendeta yang dia menyembunyikan diri, karena negara ini termasuk negara yang anti agama. Ya, pendeta ini sembunyi di sebuah gua, yang kemudian mendengar itu, pemuda itu langsung menghampirinya. Kok ada suara dianggapnya mantra gitu ya. Didatangilah itu di dalam gua. Ternyata di sana ada seorang pendeta yang sedang beribadah. Lalu pemuda itu bertanya, "Wahai pendeta, aku mendengar kalimat subhanallah berulang-ulang. Apakah itu mantra sihir?" Dia tanya. Kemudian pendeta itu menjawab, "Bukan, itu adalah kalimat tasbih untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, dari situ kemudian pemuda ini dapat pencerahannya. Lalu ditanya, "Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu?" Tanya Ghulam. "Dia adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Ini penjelasan dari pendeta. Pendeta itu kemudian menawarkan Ghulam untuk kembali kapan saja untuk belajar. Jadi lama-lama dia jadi muridnya, gitu ya. Sering datang ke situ, jadilah dia muridnya. Kemudian Ghulam pun melanjutkan perjalanan ke rumah tukang sihir itu, tetapi dia terlambat datang. Kemudian dia dihukum, ya. Kemudian hari demi hari berlalu dan dia terus belajar ilmu sihir ceritanya. Ya, tetapi dia hatinya dia lebih terikat dengan ajaran pendeta. Jadi dia diajar ilmu sihir itu sebenarnya dia nggak mau, ini ya. Tapi dia lebih cenderung kepada ajaran pendeta itu. Suatu hari ia menghadapi seekor binatang besar yang menghalangi jalan. Ghulam berpikir, ini adalah kesempatan untuk menguji ilmunya. Ya, ilmunya ini yang lebih benar yang mana? Ilmu yang dipelajari dari pendeta ini atau yang dipelajari dari ahli sihir atau tukang sihir. Kemudian dia berdoa dan mengatakan, "Jika ilmu pendeta lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini." Ambillah kerikil, ya, sebuah batu, dilempar itu binatang itu, dan seketika itu binatang itu mati. Nah, itu atau Ghulam melakukan binatang itu menyebar luas dan orang-orang datang kepada ya Ghulam itu. Wah, ini bukan orang biasa ini, ya. Ini seekor binatang yang besar, yang buas, dilempar dengan batunya mati. Akhirnya orang-orang mengagumi dia, kemudian datang kepadanya minta diobati dari berbagai macam penyakit, termasuk penyakit cacat dan buta. Nah, kemudian Ghulam menegaskan bahwa dia tidak bisa mengobati, tapi semua itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya, dia belajar sihir, dia belajar agama, ya. Tapi dia lebih cenderung kepada pelajaran agamanya tadi. Nah, ketika kabar itu didengar oleh sang raja, ya, maka kemudian Ghulam itu dipanggil dan ditanya, "Siapa yang mengajari kamu?" Ya. Kemudian pemuda itu mengatakan, karena dia tidak mengatakan bahwa yang ngajari itu adalah pendeta, ya. Kemudian dia mengatakan, "Semua yang kulakukan terjadi atas izin Allah, Tuhan semesta alam," kata dia. Kemudian raja murka dan memaksa Ghulam untuk meninggalkan keimanannya, untuk keluar dari agamanya, ya, sampai ketika Ghulam itu menolaknya, maka diperintahkanlah untuk dibawa ke gunung dan dilemparkan ke jurang. Ceritanya, tapi dia mau dibunuh nggak mati-mati. Ya, Ghulam ini mau dibunuh oleh raja nggak bisa, nggak mati-mati. Ya, mau dilempar ke gunung, justru gunungnya yang berguncang, ya, gunung terjadi gempa, ya, kemudian tentaranya itu mati semua, orangnya selamat Ghulam. Begitu juga dia mau dilemparkan ke dalam laut, ya, percobaan pembunuhan yang kedua juga gagal. Ya, enggak mati dia masih hidup.
dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian dia menawarkan kepada raja itu, kalau kamu ingin saya mati, katanya, ya caranya, dikasih tahu caranya, ya dikasih tahu caranya, kumpulkan rakyatmu, kumpulkan semua rakyatmu, lalu saliblah aku di depan mereka, ya. Kemudian panahlah aku sambil mengucapkan bismillahi, dengan menyebut Allah Rabbi Gulam, yaitu Tuhannya Gulam, ya. Jadi diajari dulu, ya, kamu sebut nama Allah, atas nama Allah, ya, Tuhanku. Maka digunakanlah itu ajarannya itu Bismillahirrabbilgulam, ya, lalu dipanahlah, dan setelah itu baru dia mati, ya, baru dia mati. Tapi kematiannya itu justru, ya, memancing para, ya, masyarakat atau rakyat. Justru kematiannya itu, ya, menginspirasi mereka untuk beriman kepada Tuhan Gulam ini. Ini Gulam ini mau dicoba dibunuh dengan berbagai macam cara, nggak bisa. Tapi hanya dengan menyebut Tuhannya, dia bisa dimatikan. Ya, akhirnya justru rakyatnya beriman kepada apa yang dipercaya diimani oleh Gulam, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka rajanya bukan reda, malah tambah murka. Ini satu orang aja udah bikin repot gitu ya, apalagi dengan banyaknya orang yang memeluk agama Gulam. Akhirnya diperintahkanlah, ya, semua pasukannya yang berjumlah 20.000 orang tadi itu, ya, untuk menggali parit. Kemudian mereka digiring semua ke sana dan ditawarkan tadi, ya, kalau mereka mau meninggalkan agamanya mereka akan dibiarkan hidup, tapi ketika mereka tidak mau, ya mereka harus dibakar hidup-hidup. Nah, kemudian mereka lebih memilih, ya, lebih memilih untuk mempertahankan keimanan mereka, ya, karena meyakini kebenaran ajaran dari Gulam tadi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga diabadikanlah di dalam ayat tadi, dalam ayat yang ke-8, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan tidaklah mereka, ya, raja dan pasukannya itu tidak menyiksa mereka orang-orang yang beriman kecuali alasannya adalah karena mereka beriman kepada Allah, ya. Nah, di antara orang-orang yang dihukum dibakar hidup-hidup itu ada seorang ibu, ya, seorang ibu ini dia memiliki anak yang masih bayi, ya, kemudian dia ragu, ya, karena dia nggak tega sama anaknya. Namun ketika itu anaknya berbicara kepada ibunya, wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya kita berada di jalan yang benar, ya. Jadi kisahnya anaknya justru menguatkan hati ibunya, ya. Nah, ini termasuk anak yang saleh. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kisahnya tentang ashabul ukhdud, orang-orang yang mempertahankan keimanannya, ya, menghadapi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan dari ayat ini adalah menakut-nakuti orang kafir Quraisy, ya, karena mereka telah menyiksa orang-orang beriman, orang-orang Islam, supaya mereka kembali kepada kekafirannya. Jadi cara-cara mereka itu, ya, dengan memaksa mereka, ya, untuk keluar dari agamanya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh, ya, para penentang dakwah itu, ya, perilaku mereka ya tidak jauh berbeda, ya. Mereka menggunakan segala macam cara dalam rangka untuk, ya, menentang, ya, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka, ya, tidak hanya diintimidasi saja, tapi langsung dihukum, bahkan mereka semuanya dimusnahkan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan mereka menghukum orang-orang beriman itu adalah karena mereka beriman. Maka kemudian dalam ayat 10 diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina
fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ini yang dijelaskan oleh Allah. Kalau mereka itu ya sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, fatanul mukminin, menyiksa orang-orang beriman, ya, lalu mereka tidak bertaubat, karena Allah masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu, ya, diberikan kesempatan untuk bertaubat. Kalau bertaubat ya diampuni oleh Allah. Tapi kalau tidak, summalam yatubu, lalu mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka azab jahannam, neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka akan memperoleh azab siksa neraka yang membakar. Jadi kalau di dunia mereka membakar orang beriman hidup-hidup, nanti di neraka jahanam mereka juga akan dibakar, yang panasnya jauh, ya, lebih panas dibandingkan dengan api dunia. Berapa derajat Pak kira-kira itu panas api neraka itu? 10.000 kali lipat Pak panas api dunia, ya, 10.000 kali lipat panas api dunia. Jadi kalau panas api dunia yang paling panas berapa derajat Pak? Panas api dunia itu yang paling panas berapa derajat? Ada 1.000 derajat, tinggal dikalikan nanti panasnya, ya. Panasnya api yang paling panas itu nanti adalah api yang berwarna hitam. Jadi warna api itu ada warna merah, ada warna kuning, ada warna biru, ya kan? Ada yang warnanya putih, nanti ada warnanya putih, ada yang warnanya hitam. Yang paling panas itu hitam. Ya, di neraka itu ya berapa puluh ribu kali lipat tadi itu panasnya. Jadi kalau mereka menyiksa orang-orang beriman dengan api, nah, maka tidak boleh kita menyiksa orang, menghukum orang dengan api. La yu'adzabu bin nari illa sahibun nar. Orang itu tidak boleh menghukum, ya, orang lain atau makhluk yang lain dengan api kecuali hanya Allah. Allah yang berhak menghukum dengan api. Ya, termasuk kalau jangan juga membakar hewan, membakar binatang atau yang lain masih hidup dibakar, itu tidak boleh. Ya, itu. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, diancam walahum adzabul hariq, bagi mereka juga akan memperoleh hukuman, ya, kalau membakar manusia di dunia, di sana juga nanti akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang menyiksa orang beriman lalu dia tidak bertaubat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka disediakan oleh Allah jannatun, surga-surga, tajri yang mengalir di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, zalikal fawzul kabir. Jadi kalau di dunia tadi mereka menyiksa orang-orang beriman, yang menyiksa nanti di akhirat mereka akan disiksa dengan, ya, api yang sangat panas. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka disediakan oleh Allah surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wazalika zalikal fawzul kabir, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Ya, orang itu mau memilih kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat. Ya, kalau bisa dunia akhirat, ya, dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Ya, jadi kalau orang beriman itu dapat dua kenikmatan, dunia dapat kenikmatan, akhirat juga dapat kenikmatan.
Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang beriman dan beramal saleh akan beroleh surga yang penuh kenikmatan, istana yang megah dan indah, minuman segar. Ya, minumannya dari sungai-sungai. Ya, minumannya tidak hanya sekedar minuman botolan aja, ya. Ya, sediakan sungai-sungai madu, susu, ya, khamr, makanan yang lezat, kesejukan dan keindahan, ya, dalam kebun-kebun dan taman-taman bunga. Ini keindahan di surga. Jadi bagi orang, dan tentunya surga itu diperoleh dengan kerja keras. Jadi dunia itu memang lahan untuk menanam, bekerja. Ya. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi kalau di dunia itu memang tempat kita berlelah-lelah. Ya, bekerja keras. Jadi bukan untuk menikmati. Dunia itu perjuangan, tempat untuk menanam. Kalau kita tidak menanam, ya tidak akan menuai, kan gitu. Ya, semakin berat kita bekerja, maka semakin baik yang akan kita tunai. Karena dunia itu tempat untuk bekerja, kalau akhirat itu tempat untuk menikmati. Jadi di surga nanti nggak ada lagi orang yang bekerja, nggak ada orang yang berlelah-lelah di sana. Ya, karena lelah-lelahnya sudah dilakukan di dunia. Jangan sampai orang nggak mau berlelah-lelah tapi pengen masuk surga, ya, nggak bisa. Ya, maka tadi diberikan oleh Allah kabar gembira, kalau mereka di dunia disiksa sampai yang seperti itu, maka diberikan oleh Allah kabar gembira surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, terutama orang-orang yang mati syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid itu pahalanya besar. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, inna batasya rabbika lasyadidun, sesungguhnya azab Tuhanmu itu benar-benar keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya Allah itu dialah yubdi'u yang menciptakan makhluk pertama kali, wa yu'idu dan mengembalikannya, menghidupkannya kembali seperti sedia kala, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi ditunjukkan kalau ada orang yang ya di dunia itu hukumannya seperti itu, ya sesungguhnya azab Allah itu sungguh lebih dahsyat. Kenapa lebih dahsyat? Ya kalau mungkin orang dihukum di dunia udah mati selesai kan. Ya, berat-beratnya orang dihukum di dunia itu kalau mati, gitu kan, mati sudah selesai. Tapi kalau di akhirat nanti kan tidak, sudah tidak ada kematian lagi, mereka diazab, ya, kemudian mereka hancur luluh, dihidupkan lagi, karena nggak mati-mati, disiksa lagi berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Khalidina fiha abadan. Ya, ini terutama orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka disiksa di neraka itu selamanya. Khalidina fiha abadan. Nah, kalau orang-orang beriman, ya mereka kalaupun disiksa di neraka tidak selamanya. Jadi disiksa di neraka hanya sekedar untuk menghilangkan dosa-dosanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha menghidupkan pertama kali, maka Allah akan mampu menghidupkan makhluk itu kembali. Wa huwal ghafurul wadud. Nah, tadi sudah disebutkan di awal bahwa orang-orang itu meskipun dia melakukan kejahatan, seandainya mereka bertaubat, maka diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Al-Ghafur Al-Wadud. Jadi kalaupun mereka melakukan kejahatan, ya Allah itu maha pengampun. Inilah rahmat Allah. Jadi kata Al-Ghafur Al-Wadud itu maknanya adalah sesungguhnya Allah itu maha pengasih. Jadi kalau mereka itu mau bertaubat, diberikan kesempatan oleh Allah. Jadi pengampunan Allah itu adalah termasuk kasih sayang Allah. Al-Wadud itu maknanya adalah cinta yang murni. Allah itu tidak hanya mengampuni, tapi Allah itu mencintai hamba-hambanya. Jadi meskipun dia orang kafir, kalau dia bertaubat, ya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena digambarkan ya kasih sayang
Allah itu ya melebihi cinta orang tua kepada anaknya. Jadi al-wadud itu adalah cinta murni, cinta sejati. Apa itu cinta sejati? Yaitu meskipun disakiti, ya, jadi seperti orang tua. Orang tua itu ketika disakiti anaknya, dia nggak benci anaknya, ya, meskipun disakiti tapi dia tidak bisa benci anaknya. Itu cinta sejati, ya, cinta yang meskipun disakiti dia tidak bisa membenci. Itu Allah. Di Allah meskipun dikhianati, didurhakai oleh hamba-hambanya, Allah itu mencintai kita dengan ketentuan dia mau bertaubat. Itu wahwal ghafurul wadzul arsyil majid, yang mempunyai aras lagi yang maha mulia, fa'alul lima yurid, yang maha kuasa untuk berbuat apa saja yang dia kehendaki. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyebutkan zul arsyil majid karena aras itu adalah, aras itu termasuk makhluk Allah ya. Jadi semua yang selain Allah itu adalah makhluk, termasuk zul arsy. Aras Allah itu ya makhluk Allah yang mulia. Digambarkan aras Allah itu lebih luas daripada luasnya langit, 7 langit. Ya, arasnya Allah. Yaitu ada di atasnya surga yang paling tinggi nanti itu. Ya, di atas surga yang paling tinggi itu adalah aras Allah. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa melakukan apa saja, menghukum yang Ia inginkan, ya, dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka hadisul junud? Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad hadisul junud, yaitu kisah tentang atau berita tentang kaum penentang, yaitu Fir'aun wa Samud, yaitu kisahnya Fir'aun dan Samud. Nah, ini juga bercerita tentang penguasa-penguasa yang melakukan kezaliman, yang mereka menentang dakwah Islam, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Isya masih berapa lama, Pak? 3 menit. Baik. Hal ataka hadisul junud. Jadi juga menguatkan ayat tadi bercerita tentang bagaimana ya penguasa itu mereka berusaha untuk menghalangi dakwah. Ya, contohkan lagi, apakah sudah datang kepadamu cerita atau kisah tentang ya kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan Samud? Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Ke waktu dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, mereka itu ya sama sebenarnya. Jadi tipologi orang-orang kafir itu ya sama. Mereka selalu mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadikan agama sebagai musuhnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keduanya di sini disebutkan Fir'aun dan Samud karena keduanya sama-sama memiliki kekuasaan dan kekuatan yang mereka lebih kuat daripada kaum kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki kekuasaan yang Fir'aun itu luar biasa ya, kekejamannya. Ya, yang dilakukan seperti itu, bahkan dia sampai mengaku sebagai Tuhan gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Meski demikian, sekuat apapun mereka, ya Allah telah membinasakan mereka karena dosa-dosanya. Ya, sekuat apapun itu kezaliman, dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir tidak pernah berubah, sehingga tidak ada bedanya mereka antara kaum Fir'aun, kaum Samud, kaum Quraisy, dan kaum-kaum yang lainnya. Ya, jadi kafir, orang-orang kafir itu ya sama, mereka kesamaan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wallahu min waraihim muhitun. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Jadi Allah yang menguasai mereka, ya.
bal huwa Qur'anun Majid, bahkan yang dia dustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Jadi yang didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah Al-Qur'an fi lauhim mahfuz, yang Al-Qur'an itu telah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala fi lauhim mahfuz. Ya, jadi Allah menguasai mereka dan tidak bisa lepas ya dari kekuasaan Allah. Jadi sehebat apapun manusia, sebesar apapun kekuatan manusia menentang agama Allah, ya, menentang orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya Allah semua ada di belakang mereka. Ya, Allah yang mengawasi mereka, Allah yang menguasai mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, meskipun mereka mempunyai kekuatan, pada akhirnya mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka dustakan adalah Al-Qur'an yang mulia, yang berada dan tersimpan di Lauhul Mahfuz, yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengubahan, penyimpangan, penambahan dan pengurangan. Fi Lauhul Mahfuzun. Ya, mahfuz itu artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang didustakan mereka adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari perubahan, dari penggantian, ya, dari perusakan, sehingga Al-Qur'an ini adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang terpercaya, orisinilitasnya tidak diragukan sejak diturunkan sampai ila yaumil qiyamah. Ya, itu tidak bisa diragukan oleh siapapun. Meskipun demikian, gitu ya, meskipun demikian, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir itu mereka mendustakannya. Padahal Al-Qur'an itu sudah dijaga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Nah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an yang mereka dustakan itu tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang mereka bisa rekayasa, yang bisa mereka ganti, yang bisa mereka kurangi. Ya, nah, Al-Quran ini tidak bisa seperti itu. Jadi ini membantah upaya-upaya orang-orang tidak beriman di dalam melemahkan agama Allah. Jadi kalau sebelumnya mungkin bisa, tapi pada zaman Rasulullah SAW, apapun upaya mereka untuk melemahkan Islam, usaha mereka akan gagal. Hari rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bisa sampaikan, sudah azan ya. Monggo. Silakan kalau ada yang sampaikan. Ya. Tadi kan dibilang ini Ashabul Ukhdud ini setelah Nabi Isa. Iya. Tapi dia dianggap mukmin. Mukmin. Nah, itu ikut ajaran Nabi Isa apa ikut ajaran siapa? Dia mengikut agama Nabi Isa. Nabi Isa. Kalau Maka tadi disebut pendeta dia. Yang kita tahu kan kalau Nabi Isa itu dia cuma untuk Bani Israel kan, bukan di luar Bani Israel. Artinya kalau orang di luar Bani Israel dia orang Muslim juga. Memang pada waktu itu ya apa namanya, itu kan masih masuk kawasan ya sebenarnya di Yaman kan, daerah Yaman itu masih wilayah kan aslinya agama Nabi Isa itu di daerah Yerusalem ya. Yerusalem dengan Yaman ini kan nggak jauh sebenarnya, ya kan, nggak terlalu jauh, jadi dekat wilayahnya. Jadi tidak dibatasi sebenarnya, ajaran Nabi sebelumnya itu juga tidak dibatasi untuk wilayah tertentu. Ya, terbatas itu masanya. Jadi nanti ketika sudah jadi apa namanya masuk
datang nabi berikutnya, makanya masa agama itu sudah diperbarui oleh nabi berikutnya. Jadi tidak dibatasi juga sebenarnya. Jadi agama Allah itu diturunkan ya memang untuk semua orang, tidak hanya untuk Bani Israel saja. Ya, jadi tidak hanya untuk Bani Israel saja sebenarnya. Jadi untuk semua orang. Nah nanti kalau hanya untuk Bani Israel saja, berarti umat-umat yang lain bagaimana? Ya, jadi Nabi ini memang diutus oleh Allah, Rasul ya. Nabi dan Rasul itu sebenarnya diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Cuman memang dibatasi waktunya, gitu ya. Di zaman dibatasi waktunya. Maka nanti generasi-generasi setelah masa jeda antara Nabi, ya itu disebut dengan zaman kekosongan. Ya, mereka dihitung mengikuti Nabi yang sebelumnya. Ya, termasuk di Mekah itu kan ada pendeta yang pamannya Khadijah itu kan seorang pendeta juga itu, ya, ya pengikut Nabi Isa sebenarnya. Jadi ya tidak dibatasi hanya di wilayah Yerusalem. Jadi semuanya, cuman penyebarannya tidak seperti agama Islam yang memang terjadi secara besar-besaran dan sangat luas, gitu ya. Jadi cakupannya memang tidak seluas zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya meskipun begitu juga sebenarnya agama Kristen itu juga telah menyebar ke seluruh dunia juga, gitu ya. Agama yang banyak dianut juga itu, bahkan di negara-negara besar itu banyak kan juga masih mengikuti agama Kristen, ya. Cuman memang begitu datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, nah sekarang yang agama termasuk agama besar ya dua itu kan, Islam sama Kristen kan. Kristen itu masih besar itu, ya hampir di semua negara itu. Nah itu juga artinya mereka juga semangat dakwahnya ada, meskipun tadi ajaran mereka setelah meninggalnya Nabi Isa itu sudah banyak yang diubah, ya. Bahkan kitabnya juga tidak ada yang hafal. Jadi kitab Injil itu tidak ada yang hafal. Bahkan Injil itu ditulis setelah 300 tahun diangkatnya Nabi Isa, ya. Sementara tidak ada yang hafal dari mereka. Jadi Injil yang lebih mendekat ke Injil Barnabas itu, ya. Nah itu pun ditulis bukan atas dasar hafalan, ya, tapi seingat mereka gitu yang mereka tulis, sehingga nanti banyak perkataan-perkataan manusia yang dimasukkan dalam kitab Injil itu, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak dibatasi untuk wilayah mana, tidak, ya, tapi ya, setiap nabi diutus tidak hanya untuk kaumnya. Oh, nah, ya. Hanya Nabi Muhammad yang untuk seluruh alam. Iya, jadi kaum itu maksudnya masa ya Pak. Kaum itu dibatasi dengan masa waktu. Ya sama aja. Sekarang umat Kristen sekarang itu kaumnya Nabi Muhammad apa kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa? Umat Kristen yang ada sekarang itu kaumnya Nabi Isa apa kaumnya Nabi Muhammad? Kira-kira yang betul kaumnya Nabi Isa apa kaumnya Nabi Muhammad? Jadi dibatasi dengan zaman, gitu ya. Jadi kaum semua yang ada sekarang itu ya kaumnya Nabi Muhammad. Ada generasi di bawah kenabian Nabi Muhammad, meskipun mereka tidak mengakui, gitu ya, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ya seperti kalau presiden lah, ganti presiden, gitu ya. Kita ganti presiden, meskipun dulu kita pro presiden tertentu, apa kita itu termasuk rakyatnya dia apa rakyat presiden yang baru Pak? Ya presiden yang baru, ya meskipun nggak ngakui, nggak mau ngakui saya presiden yang sekarang misalnya. Ya jadi begitu. Jadi termasuk generasi kaum itu ya, generasi itu dibatasi dengan generasi kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meskipun mereka tidak mengakuinya. Saya lihat di beberapa aturan kalau Nabi Isa bicara
dia bilangnya ya Bani Israil. Iya. Bukannya di luar lain. Ya qaumi, bukan ya qaumi. Tapi kalau ya Bani Israil, kalau Nabi Musa ya qaumi. Tapi kalau Nabi Isa manggilnya di Al-Quran selalu dia Bani Israil. Karena dia bukan bapak dari seorang laki-laki. Kalau dia kan dia punya laki. Terus di Alkitab juga pernah ada yang saya pernah dengar ya. Ada orang di luar Bani Israil dia minta fatwa apa-apa gitu ke Nabi Isa. Dia usir. Karena dia cuma hanya untuk domba-domba Israel aja. Artinya kalau ada orang yang menganut Kristen, sebenarnya dia udah bid'ah gitu karena nggak sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Iya. Itu sebenarnya fanatisme mereka aja. Jadi Allah menurunkan agama itu tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Makanya ya agama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kelanjutan dari agama-agama yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi nggak ada bedanya antara agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sekarang dengan nabi sebelumnya. Jadi itu untuk seluruh manusia. Ya, jadi Allah tidak mengelompok. Ya, nanti yang masuk surga siapa berarti Pak? Kalau bukan maksud saya syariatnya bisa beda. Jadi misalnya kayak Nabi Musa sama Nabi Khidir kan sejaman. Iya. Nabi Khidir nggak pakai syariatnya Nabi Musa. Itu Nabi Musa punya umatnya sendiri, Nabi Khidir punya umatnya sendiri. Perubahan syariat itu iya. Tapi kesamaan akidah. Iya, kalau itu saya setuju. Cuma maksud saya itu nanti kalau Nabi Isa ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak berdakwah yang lain? Itu bukan tanggung jawabnya dia, karena emang sama Allah disuruh cuma bagi Israel aja. Makanya saya jadi bertanya ini sebenarnya Ashabul Ukhdud ini sepertinya bukannya umatnya Nabi Isa, ada nabi lain yang sebenarnya dianggap Allah mungkin Muslim. Iya, kalaupun ada itu hanya anggapan saja ya Pak. Tadi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi agama Nabi Isa pun sebenarnya tidak hanya untuk Bani Israel saja. Justru kalau dianggap Bani Israel ya Nabi Musa dengan Bani Israel itu di dalam Al-Quran itu yang paling banyak disebutkan justru kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Jadi sampai dikatakan seakan-akan Al-Quran ini kok turun kepada Bani Israel, ya Bani Israel aja sebagai seakan-akan Al-Quran itu turun kepada Bani Israel. Tapi padahal sebenarnya kan tidak seperti itu. Ya, jadi agama Allah itu sejak zaman diturunkan pertama kali adalah untuk seluruh manusia. Liyukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Jadi tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, orang-orang tertentu, gitu. Tapi dibatasi zaman iya, gitu ya. Dibatasi zaman iya karena nabi-nabi sebelumnya itu setelah nabinya tidak ada, ya ayat-ayatnya, ajaran-ajarannya itu banyaknya diganti, gitu kan. Maka datanglah nabi berikutnya itu melanjutkan ajaran nabi sebelumnya sebenarnya. Jadi ajarannya sama, ajaran Islam dengan nabi-nabi sebelumnya itu ya sama. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu ya nabi kita juga, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi semua itu nabi kita juga gitu. Jadi bukan hanya nabi kita, hanya Nabi Muhammad saja, tidak, kan gitu. Ya, karena ajaran mereka itu sama. Itu untuk semua manusia. Ya, untuk semua manusia. Cuman memang syariatnya beda ya. Nah, syariat beda itu hanya dalam praktek menjalankannya. Jadi contoh, ibadah orang-orang sebelumnya namanya apa Pak kira-kira? Sholat, betul ya. Ibadah mereka nabi-nabi sebelumnya itu semuanya juga sholat. Semua nabi itu ibadahnya sholat. Sholat, zakat, puasa. Ya. Jadi sholat itu bukan hanya ibadah umat Muhammad saja. Umat-umat sebelumnya juga ibadahnya namanya sholat. Ya, contoh di Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran disebutkan ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya itu apa? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholat.
Untuk apa ditanggalkan di sana? Untuk menegakkan sholat. Jadi ajaran nabi-nabi sebelumnya itu Daud juga ajarannya ibadahnya sholat juga, ya, ibadahnya sholat juga. Cuma caranya agak berbeda atau waktunya agak berbeda, gitu ya. Jadi bahkan Nabi sebelum Isra Mi'raj, kalau dalam Islam itu kan syariat sholat itu dimulai dari kisah Isra Mi'raj itu. Sebelum Nabi dapat perintah sholat, Nabi sudah sholat belum? Sudah, bersama dengan para Nabi kan? Iya enggak? Sebelum di Mi'rajkan itu kan ceritanya Nabi sholat juga dengan para Nabi, iya kan? Nah, artinya Nabi-Nabi sebelumnya itu ya ibadah juga sholat, ya cuman mungkin waktunya berbeda, caranya agak berbeda mungkin, tapi ibadahnya sama, yaitu sholat. Ya, bikulli minkum syir'atan wa minhajan. Puasa juga sama. Nabi Daud puasa, ya kan, 2 hari sekali gitu ya, sehari puasa sehari tidak. Nabi Musa puasa juga, puasanya 3 hari tiap bulan, kan itu. Nah, baru zaman Nabi Muhammad SAW puasanya dirubah 1 bulan full, kan gitu. Jadi hanya sedikit perbedaan saja itu. Jadi semua ajaran Allah, ajaran Islam itu sebenarnya adalah ajaran yang universal. Tidak hanya zaman sekarang saja, sebelumnya juga universal sebenarnya. Cuma sebagian orang menganggap tadi, ya, menganggap hanya khusus untuk Bani Israel. Nah, maka pertanyaannya, lalu umat-umat yang lain bagaimana kalau hanya dibatasi, gitu kan? Ya, jadi sebenarnya ajaran Islam itu adalah ajaran yang universal, dan Islam itu jangan dipahami agama yang diajarkan Nabi Muhammad saja. Nabi sebelumnya juga agamanya Islam. Iya, Nabi Ibrahim itu juga ajarannya Islam. Ya, innatina indallahil Islam. Islam itu yang diajarkan oleh para nabi-nabi sejak zaman Nabi sebelumnya, Nabi Nuh dan seterusnya, itu adalah ajaran sama, Islam. Cuma nanti zaman Nabi Muhammad SAW lebih disempurnakan, kan gitu ya, lebih disempurnakan ajarannya. Jadi Islam itu sudah diujikan oleh Allah, bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, tapi sudah diajarkan oleh Allah, diujikan oleh Allah sejak zaman nabi-nabi berikutnya. Ya, ada perubahan terakhir pada zaman Muhammad, itulah sudah disebutkan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada saat ini sudah aku sempurnakan agamamu. Sudah tidak ada perubahan lagi dari ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya, itu sudah disempurnakan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.